Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dan Alfian, NIM 11423013 dari Prodi Teknik Industri pada kuliah Sistem Informasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi metode bisnis proses re-engineering, biasa disingkat dengan BPR, pada sistem pelayanan data penduduk Kalimas yang saya ambil dari jurnal. Untuk pendahuluan, permasalahan yang ada di desa Kalimas ialah pengelolaan data kependudukan masih dilakukan secara manual, sehingga data yang sudah kadaluarsa dan tidak tersimpan dengan baik menjadi mudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan sulitnya untuk mencari data lama dan juga menyebabkan proses pendataan selanjutnya terganggu, sebab beberapa data yang digunakan berasal dari data lama yang tersimpan dalam buku yang telah rusak tadi. Sementara itu, setiap akhir bulan dilakukan rekapitulasi data penduduk dengan metode BPR yang bertujuan untuk menggantikan hal-hal yang lama yang dirasa tidak relevan atau sudah kuno dengan hal baru yang lebih mudah, maju, dan efisien. Adapun pengertiannya yaitu bisnis proses reengineering ialah istilah yang mengacu pada proses rekonstruksi dengan tindakan dramatis dan vertikal. Rekayasa ulang proses bisnis dapat menghasilkan penghematan biaya, peningkatan proses, dan peningkatan kecepatan proses. Bisnis proses reengineering dimulai dengan persyaratan mendasar, yaitu pemilik atau pemimpin bisnis atau organisasi harus memiliki strategi yang efektif dan keberanian untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, yang dimiliki pada akhirnya akan menentukan kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Adapun sistem lama dari bisnis proses engineering dari desa Kalimas ini, yaitu permasalahannya yang terjadi di Kelurahan Kalimas ini adalah pengelolaan data penduduk masih dilakukan secara manual, sehingga data yang telah lama dan tak tersimpan dengan baik menjadi mudah rusak atau hilang. Hal ini tentunya menyebabkan sulitnya untuk mencari data lama dan juga menyebabkan proses pendataan selanjutnya terganggu, karena beberapa data yang digunakan berasal dari data lama yang tersimpan dalam buku yang telah rusak atau hilang tadi. Nah, di sini kan di desa Kalimas ini masih menggunakan sistem manual, yaitu dari penduduk, terus pegawai ini mencatat manual di buku data penduduk, lalu direkapitulasi di Microsoft Word, terus data penduduk dan surat pengajuan dicetak, dan terus pegawai tanda tangan hard copy, terus disimpan dalam lemari. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah dari BPR. Pertama yaitu pemfokusan nilai-nilai yang ditawarkan. Langkah pertama dari bisnis proses reengineering yaitu memfokuskan nilai-nilai yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Salah satu nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kelurahan Kalimas ialah efektivitas dan kualitas pelayanan penduduk. Oleh sebab itu, Kelurahan Kalimas berusaha agar dalam proses pendataan dan pelaporan data penduduk dapat dilakukan dengan cepat dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan penduduk di Kelurahan Kalimas. Namun langkah-langkah BPR yang kedua yaitu perancangan desain baru. Desain baru dirancang guna mewujudkan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Kelurahan Kalimas, yaitu efektivitas kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan letak ketidakefisienan pada sistem lama, yaitu 1. Pengelolaan data penduduk masih dilakukan secara manual, sehingga data yang telah lama dan tak tersimpan dengan baik menjadi mudah rusak. Yang kedua, data penduduk yang dicatat dalam buku kemudian diketik ke dalam Microsoft Word, dan ini berarti terjadi dua kali proses kerja, yaitu pencatatan secara manual dan pencatatan dari buku menjadi file Microsoft Word.
Adapun yang terakhir yaitu proses pencarian data memakan waktu yang lama, sebab ada banyak data yang disimpan dalam lemari dan data-data tersebut tidak disortir atau tidak diurutkan dengan baik. Adapun sistem baru yaitu dirancanglah desain baru untuk menggantikan cara kerja sistem yang lama yang ada di slide sebelumnya, di mana proses pencatatan penduduk oleh pegawai tidak lagi dilakukan secara manual maupun Microsoft Word, melainkan dengan penggunaan sistem pelayanan data penduduk secara digital atau penulis sebut e-penduduk. Di sini dari perbedaannya yaitu kan di sana akan memakai Microsoft Word, tetapi di sistem baru ini menggunakan aplikasi e-penduduk. Jadi penduduk mengajukan surat atau menulis data dari penduduk ke pegawai. Pegawai akan mendata menggunakan aplikasi penduduk. Lalu data-data tadi disimpan secara otomatis di aplikasi penduduk ataupun bisa dicetak sesuai kebutuhan. Nah, dengan demikian maka data penduduk dapat dicetak sesuai kebutuhan dan tidak perlu disimpan di lemari hingga berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan data penduduk telah sepenuhnya disimpan secara online di dalam aplikasi penduduk. Lurah pun bisa mengecek data penduduk secara langsung di aplikasi penduduk dan tidak perlu menunggu pegawai mencetak data penduduk tersebut terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah BPR yang ketiga yaitu perombakan organisasi. Ini bagian pegawai, tugas sebelumnya yaitu mencatat manual data penduduk di buku. Data penduduk ditulis ulang di Microsoft Word, membuat surat pengajuan di Microsoft Word, menyimpan buku dan surat-surat di lemari. Dan untuk tugas yang baru dari pegawainya yaitu data penduduk diketik langsung di aplikasi penduduk tadi. Dan terus tidak ada input data penduduk untuk kedua kalinya. Yang ketiga, surat pengajuan diketik langsung di aplikasi. Buku dan surat disimpan secara online. Untuk tugas lurah yang sebelumnya yaitu membaca data penduduk yang ada di dalam buku, membaca surat pengajuan yang disimpan dalam lemari. Dan tugas yang baru dari lurah yaitu lurah bisa membaca data penduduk melalui aplikasi atau mencetaknya terlebih dahulu. Dan selanjutnya lurah bisa membaca surat pengajuan melalui aplikasi atau mencetaknya terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah BPR yang keempat yaitu analisis ulang masalah yang sebelumnya terjadi. Untuk masalahnya yang sebelumnya yaitu data mudah rusak. Penyebabnya yaitu data ditulis dalam buku kemudian disimpan pada lemari, sehingga apabila tidak tersimpan dengan baik dalam waktu yang lama dapat menjadi rusak. Solusinya yaitu input data menggunakan aplikasi penduduk sehingga data tersimpan secara online dan tidak mungkin rusak. Untuk masalah yang kedua yaitu terjadi input data dua kali. Penyebabnya data ditulis terlebih dahulu pada buku kemudian ditulis kembali ke Microsoft Word tiap akhir bulan saat rekapitulasi. Solusinya yaitu input data dilakukan secara langsung menggunakan aplikasi penduduk sehingga tidak terjadi input data dua kali. Untuk masalah yang ketiga yaitu pencarian data memakan waktu. Penyebabnya yaitu data yang tidak disortir atau yang tidak diurutkan saat disimpan pada lemari akan menjadikannya sulit dicari. Solusinya yaitu data di aplikasi e-penduduk dapat difilter menggunakan fitur filter yang ada pada aplikasi sehingga pencarian data menjadi jauh lebih cepat. Adapun implementasinya yaitu yang pertama pada halaman login, penggunaan sistem yaitu pegawai dan lurah diminta untuk memasukkan username dan password mereka agar dapat mengakses dashboard sistem. Yang kedua yaitu pegawai bisa menambah data penduduk yang tersimpan dalam basis data. Halaman
Halaman tambah penduduk bisa dibuka melalui dashboard dengan memilih menu penduduk. Dilanjutkan dengan submenu tambah. Halaman ini menyajikan form yang berisi kumpulan label dan text box. Seperti contohnya ini, seperti tampilan tambah data penduduk yang ada di sebelah kanan, yaitu ada nick, nama, tempat tanggal lahir, kakak, alamat, jenis kelamin, status pendudukan. Dan setelah itu ditulis semuanya, text boxnya bisa disimpan. Yang ketiga, setelah itu pegawai memasukkan data pada tiap text box yang ada di dalam form. Yang keempat, sesudah pegawai mengisi semua text box, pegawai bisa menekan tombol simpan yang ada di bawah agar data yang telah diisikan bisa disimpan ke dalam basis data. Nanti setelah disimpan, tampilannya akan seperti sebelah kanan yang bawah, yaitu daftar data penduduknya. Apabila ada data yang kurang, bisa diubah atau bisa di input kekurangannya yang mana. Dan yang kelima yaitu selesai. Kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang aplikasi sistem pelayanan data penduduk dengan metode Business Process Reengineering berbasis web mobile. Business Process Reengineering menekankan pada pemfokusan nilai-nilai yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi. Salah satu yang dipegang oleh Kelurahan Kalimas ialah bagaimana menciptakan efisiensi dan kualitas dalam pelayanan. Oleh sebab itu, dirancanglah desain baru untuk mengatasi permasalahan ketidakefisiensian yang terjadi di Kelurahan Kalimas. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan perombakan organisasi dalam Kelurahan Kalimas. Hasil akhir dari Business Process Reengineering yaitu terjadinya peningkatan proses bisnis, atau dalam hal ini yaitu peningkatan efisiensi dalam proses pendataan dan pelaporan data penduduk di Kelurahan Kalimas. Sistem pelayanan data penduduk yang baru mempermudah pegawai Kelurahan Kalimas dalam mendata penduduk dan membuat surat pengajuan dan perubahan KTP, KK, surat kelahiran, surat kematian, surat pindah, dan surat pendatang, sehingga pekerjaan pegawai menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.